Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi Edmodo, yaitu dengan beranggotakan Adelia Eka Putri, Anissa Eka Fadila, Devin Maisela Hadisunandris, Fabiola Estining Tias, Indah Safrina Lubis, Isma Putri Kamila, Nita Fauzia, dan saya sendiri, Yunita Wandari. Dengan yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan sebuah teknologi informasi akan terus terjadi seiring dengan bertambahnya kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna internet. Banyak sekolah sekarang muncul teknologi-teknologi informasi yang mendisrupsi cara lama dalam bidang-bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan masih banyak lagi. Salah satu sektor yang terdampak oleh perkembangan internet adalah pendidikan, di mana sekarang banyak ditemui platform-platform edukasi online yang menawarkan fitur-fitur yang canggih. Kegiatan pembelajaran online di era sekarang disebut dengan e-learning. Salah satu platform e-learning yang populer sekali dan banyak digunakan saat ini adalah Edmodo. Siapa yang tidak kenal dengan platform Edmodo ini? Orang-orang menyebut Edmodo ini sebagai sebuah media sosial khusus bagi pegiat pendidikan. Jadi, baik itu guru, siswa, mahasiswa, dosen dapat menggunakan platform dan bahkan Edmodo juga memberikan fitur khusus bagi orang tua siswa yang belajar menggunakan platform ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adelia Eka Putri. Selanjutnya di sini ada penjelasan dari apa itu Edmodo. Nah, Edmodo sendiri adalah salah satu hasil dari sebuah perkembangan teknologi informasi yang membantu dan menyongsong pendidikan abad 21 yang merupakan sebuah perusahaan yang memberikan layanan media sosial untuk mendukung sistem pembelajaran online bagi para pegiat pendidikan seperti guru, siswa, mahasiswa, dan dosen. Di dalam platform Edmodo ini, baik pengajar maupun siswanya dapat saling berinteraksi dengan mudah. Tentu hal ini akan mempermudah kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti pemberian tugas, mengerjakan tugas, kuis, dan masih banyak lagi. Ya, jadi bagi siswa Edmodo ini akan membantu mereka untuk lebih disiplin dan kolektif dalam pembelajaran, sebab biasanya pemberian tugas yang diberikan oleh pengajar diberikan tenggat waktunya. Bukan hanya fitur-fitur itu saja di Edmodo, guru maupun siswa dari suatu sekolah dan sekolah lainnya dapat saling berkomunikasi, berdiskusi, dan belajar bersama. Layaknya sosial media bagi para pengiat pendidikan ini, Edmodo membantu siswa untuk berkomunikasi dengan siswa lainnya meskipun berbeda daerah bahkan negara. Hal ini tentu memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, di mana ada wadah berbagi dan berdiskusi sehingga wawasan yang dimiliki semakin luas. Edmodo, sebelum menjadi sebesar seperti sekarang, dulu dikembangkan oleh dua orang hebat, yaitu Nick Bolt dan Jeff O'Hara. Mereka membuat versi pertama kali dari Edmodo pada akhir 2008 dan Edmodo dalam perkembangannya mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Pada awal 2011, Edmodo mencapai jumlah pengguna sebanyak 1 juta orang. Beberapa bulan kemudian, jumlah ini naik drastis mencapai 7 juta. Pengguna tercatat pada tahun 2015, jumlah Edmodo menjadi 50 juta pengguna. Tidak mengherankan kalau Edmodo sekarang menjadi pemimpin dunia sebagai jaringan pembelajaran sosial K-12. Iya, saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa Eka, yaitu kelebihan dan kekurangan Edmodo. Yang kelebihannya yaitu tampilan lebih menarik dan atraktif karena menyerupai sosial media. Yang kedua ada terintegrasi dengan Microsoft Office dan Google Apps for Education. Yang ketiga, mudah untuk mengelola pembelajaran daring
dan berbagai bahan ajarnya. Yang keempat, antar pendidik bisa saling berhubung dan bertukar materi pembelajaran. Yang kelima, adanya private group membuat pengolahan kelas atau kelompok belajar jadi lebih mudah. Yang keenam, terintegrasi dengan Zoom hingga YouTube Live. Yang ketujuh, terdapat akses bagi orang tua, dan terakhir terdapat aplikasi mobile. Kekurangannya yaitu satu, platform ini berbasis bahasa Inggris. Bagi guru dan siswa yang kurang terbiasa dengan bahasa Inggris, pasti agak sulit. Yang kedua, masih ada banyak batasan pada platform ini, membuatnya kurang cocok untuk menunjang pembelajaran di pendidikan tinggi. Yang ketiga, masih kerap terjadi error pada beberapa kondisi, misalnya siswa tidak bisa menjawab jawaban tertentu pada kuis. Dan terakhir, editor persamaan matematika kurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nita. Saya persilahkan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Nita Fauzia, mengenai fitur-fitur Edmodo. Yang pertama ada lesson delivery. Platform ini sudah terintegrasi dengan Zoom. Jadi, ketika ingin menyampaikan materi secara langsung dengan Zoom, para siswa tidak perlu meninggalkan aplikasi ini lagi. Tidak hanya itu, fitur ini juga bisa membuat grup dengan skala lebih kecil. Misalnya, kelompok belajar atau kelompok tugas dalam satu kelas. Dalam grup tersebut bisa membuat status untuk menyampaikan pembelajaran. Sama seperti halnya dengan Facebook, Anda tidak hanya bisa membuat status berbasis teks, Anda juga bisa menambahkan sejumlah media pendukung, baik itu gambar, video, file presentasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fitur kuis. Fitur kuis yang dapat membantu guru ini untuk memberikan ujian secara online, baik itu kuis, ujian, ulangan, dan hal-hal lainnya. Kuis ini nantinya juga akan tersimpan di fitur library, sehingga kedepannya jika diperlukan, kuis ini bisa digunakan lagi. Yang ketiga adalah library. Sebagai guru, tentu membutuhkan banyak bahan ajar, mulai dari materi pembelajaran utama, materi pembelajaran pendukung, soal-soal latihan, dan lain-lain. Dengan program ini, akan lebih mudah menyiapkan bahan ajar tersebut. Semua bahan ajar bisa diupload dan akan tersimpan dalam aplikasi. Jadi, saat tahun ajaran baru, beban kerja kita bisa sedikit berkurang. Bahan ajar yang relevan masih bisa gunakan lagi. Yang keempat ada file dan link. Di Edmodo ini media tersebut bisa dikembangkan lebih efektif lagi menggunakan sebuah fitur file dan link. Fitur ini membantu para guru memberikan sebuah catatan berupa file dokumen teks, audio, video, dan lain-lain. Format dari file yang dapat digunakan guru untuk membantu dalam proses pembelajaran adalah doc, PPT, XLS, dan PDF. Dengan bantuan fitur ini, guru akan lebih bisa secara detail dalam menjelaskan sebuah materi kepada murid-muridnya karena didukung dengan sumber-sumber materi yang lengkap. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh kelas kelompok saya. Selanjutnya yang kelima, guidebook. Setelah guru memberikan tugas melalui fitur assessment dan sudah mengumpulkan, maka fitur selanjutnya ini akan membantu guru dalam mengawal hasil tugas dari murid-muridnya. Fitur ini diberi nama oleh Edmodo yaitu Gradebooks. Fitur ini memberikan kemudahan bagi guru untuk melakukan manajemen nilai baik secara manual maupun otomatis. Dengan fitur data dari sebuah nilai akan terkumpul secara bagus dan guru bisa mendapatkan output file dengan format CSV dari data ini. Fitur ini secara penuh dikendalikan oleh guru dan siswa hanya bisa melihat datanya saja. Yang keenam, assessment. Fitur ini yang paling berperan besar untuk membantu tugas dari seorang guru terhadap muridnya. Dengan fitur assessment ini, guru diberikan pelayanan oleh Edmodo untuk lebih efektif dan efisien dalam memberikan tugas kepada muridnya. Dalam memberikan tugas, guru dapat mencantumkan
file, dokumen, link, dan apapun yang ingin diberikan. Pengumpulan yang dilakukan murid terhadap tugas di fitur ini juga mudahnya dengan mengunggah dokumen penyelesaian dan yang terkontrol ini, maka tugas sudah terkumpul. Tugas yang diberikan ini nantinya bisa digunakan kembali oleh para guru dan akan tersimpan secara otomatis di fitur library yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Syafrina. Selanjutnya, parent code. Edmodo bukan hanya mempermudah siswa dalam proses pembelajarannya, dan juga guru dalam mengelola sistem pembelajaran. Namun, orang tua juga dapat mengambil peran melalui platform Edmodo ini, dan agar bisa berperan dalam platform ini, orang tua harus mendaftarkan akunnya ke dalam aplikasi atau website Edmodo. Edmodo telah lama menjadi alat yang ampuh bagi para guru yang ingin menjaga orang tua tetap terikat karena para orang tua dapat mengikuti tugas kelas, melacak nilai, dan menerima pesan tentang acara dan kegiatan. Mereka dapat mengikuti melalui situs website Edmodo atau dengan aplikasi Android atau iOS Edmodo yang dirancang untuk orang tua. Selanjutnya, polling. Dilihat dari namanya saja sudah dapat ditebak bahwa fitur polling berhubungan dengan yang namanya pengambilan suatu suara. Fitur ini membantu para guru dalam menggunakan Edmodo untuk mengetahui respon murid-muridnya. Misalnya, kita, murid, sudah menyelesaikan sebuah tugas maupun kuis. Fitur ini dapat dipergunakan untuk mengetahui respon murid secara cepat mengenai penyelesaian tugas dan juga kuis. Namun, penggunaan fitur ini terbatas hanya bisa dilakukan oleh para guru saja. Selanjutnya, Award BG. Sebagai bentuk apresiasi maupun penghargaan terhadap muridnya, di Edmodo guru dapat memberikan sebuah award BG murid yang mampu menuntaskan kuis, ujian, dan tugas dengan baik, serta mendapat nilai yang baik, berhak untuk menerima sebuah award BG dari gurunya. Fitur ini memberikan manfaat yang tidak main-main bagi murid. Murid akan lebih termotivasi dalam kegiatan belajar selanjutnya, bentuk apresiatif yang akan mendorong murid lebih tekun dan berusaha dalam setiap tugas dan ujian yang diberikan. Di dalam fitur ini, guru bisa memberikan badge sekaligus terhadap murid-muridnya. Baik, sekian materi mengenai Edmodo ini, dan untuk pembelajaran LMS akan dijelaskan di video berikut ini. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat kelas di akun guru Edmodo. Pertama-tama kita membuka class, create new class. Di sini kita menamakan kelas terlebih dahulu. Saya menamakannya matematika kelas 9A. Dan tabel di bawahnya yaitu describe your class. Ini kita namakan contohnya yaitu misalnya nama sekolah dengan kelas. Di sini saya akan namakan SMP N144 Jakarta kelas 9A. Dan di bawahnya ada select a grade, yaitu ini kan kita kan sesuai kelas 9 kita pilih 9 grade.
Oke, kemudian di bawahnya ada select subject. Subjek ini adalah kategori mata pelajaran apa yang kita ajar. Saya mengajar di sini matematika. Kita pilih matematik. Kemudian di bawahnya akan muncul satu kolom subsubjek. Kita bisa dipilih kita bisa pilih di antara ini. Nah, kita pilih di sini kita pilih semuanya. Karena di sini aljabar tidak ada, makanya saya pilih all. Kita akan create let's go. Setelah membuat kelas, kita bisa pilih akan muncul seperti ini. Kita akan pilih add student. Add student itu artinya kita bisa menambahkan murid-murid kita. Kalau kita milih export class, kita bisa nyari kelas-kelas lain yang mungkin kita bisa masukin. Karena kita nggak mau langsung masuk ke kelas, kita pilih close dulu. Dan ini contoh kelasnya. Ini deskripsinya, ini kelasnya, dan ini kode kelasnya. Kita klik more teacher. New atau baru. Lalu muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita tulis judul dari assignment ini, absensi pertemuan satu. Lalu kita tulis instruksinya, yaitu untuk pengambilan absensi silakan berikan tanggapan dengan mengetikkan pada aktivitas absensi. Sudah selesai, lalu kita klik assign atau tugaskan ini. Nah, muncul tampilan seperti ini. Untuk absensi, bisa kita pilih mau sampai tanggal berapa. Misalkan kita klik tanggal 13 sampai tanggal 16. Nah, kemudian jamnya kita bisa pilih mau sampai jam berapa. Kemudian kita klik look after due date atau bisa disebut kita kunci agar setelah tanggal dan jam ini peserta didik
tidak bisa mengisi absen. Kemudian kita klik tambah ke kuis nilai agar terkumpul daftar hadir dan memudahkan monitor. Kemudian kita klik tugaskan. Nah, kita lihat di sini sudah muncul absensi pertemuan 1.